Halo, perkenalkan nama saya Ricky Manghitua Paseribu dengan NIM 12040400121 dari Prodi Teknik Telekomunikasi TPB 35B. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang program C++ mengenai mata kuliah fisika dasar dan matematika dasar untuk memenuhi UAS PKS kali ini. Di sini saya akan menjelaskan baris per barisnya. Yang pertama, ada hashtag include iStream yang dimana untuk memanggil fungsi sin, cout, dan ndl. Selanjutnya di sini ada using namespace std untuk memanggil fungsi yang terdapat pada using namespace std. Kemudian di sini ada int main. Selanjutnya di sini ada tipe data string fisika yang dimana string itu dalam bentuk kata. Nah, di sini ada string fisika di mana menampung nilai array sebanyak 2 buah atau 2 indeks. Nah, di sini sudah dideklarasikan bahwa nilai array tersebut terdapat 2 buah. Yang pertama di sini ada momentum dan impuls. Selanjutnya di sini ada tipe data integer. Yang pertama ada integer P, M, V, I, F, dan T. Selanjutnya ada integer juga nih, integer pilihan. Nah, ada tipe data bool atau boolean, yang dimana tipe data tersebut bernilai benar atau salah. Nah, di sini sudah dideklarasikan bahwa tipe data boolean ulang bernilai true. Nah, di sini ada perulangan do while yang akan dijelaskan pada akhir program. Nah, di sini ada cout rumus fisika atau menu-menunya nih. Ada yang pertama ada rumus momentum, yang kedua ada rumus impuls. Kemudian di sini ada outputan pilih rumus dengan menginputkan angka 1 atau 2. Nah, apabila yang kita inputkan adalah angka 1, maka kondisi pertama ini bernilai benar. Ada percabangan if else nih. Maka kondisi tersebut bernilai benar dan kode-kode tersebut akan dijalankan nih, kode-kode yang di bawah ini. Nah, kita kalau misalkan sudah bernilai benar, maka akan menginputkan massa. Kemudian di sini ada inputan kecepatan. Selanjutnya di sini ada rumusnya nih. Rumus dari momentum yaitu P sama dengan M kali V. Kemudian di sini ada outputan fisika indeks ke 0 atau array ke 0. Yang dimana fisika indeks ke 0 itu adalah momentum. Nah, di sini nanti akan dikeluarkan nih. Kemudian di sini ada pesan yang dihasilkan adalah P. P itu sama dengan M kali V. Maka di sini akan melakukan perhitungan nih. Selanjutnya, apabila kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, maka akan berlaku kondisi selanjutnya atau else if. Atau yang dimana apabila kita menginputkan angka 2, maka kondisi ini bernilai benar dan kode-kode di bawah ini akan dijalankan. Kemudian di sini ada inputan gaya sin f, ada inputan waktu second sin t. Selanjutnya di sini ada rumusnya nih, I sama dengan F kali T, itu termasuk rumus impuls. Nah, di sini ada cout fisika array ke-1 atau indeks ke-1, ini mana nilai tersebut adalah impuls. Selanjutnya di sini ada outputan yang dihasilkan adalah kemudian dikeluarkan I, yang dimana I sama dengan F kali T nih. Perhitungan sebelumnya akan dikeluarkan di sini. Nah, apabila kondisi sebelumnya tidak terpenuhi atau kalian menginputkan bukan angka 1 atau angka 2, maka akan berlaku kondisi lainnya. Nah, akan dikeluarkan pesan bahwa pilihan tidak tersedia. Nah, kemudian di sini ada tipe data string, string check. Nah, yang dimana string itu adalah kata. Kemudian ada outputan kembali ke menu awal dengan menginputkan huruf Y atau N. Nah, kita di sini menginputkan huruf Y atau N. Nah, ketika yang diinputkan adalah, nah di sini ada percabangan ini, percabangan if else. Nah, ketika yang diinputkan adalah huruf N kecil atau N besar, maka tipe data boolean ulang bernilai false. Nah, ini tipe data boolean ya. Nah, kemudian kalau misalkan kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, maka akan berlaku kondisi selanjutnya yang dimana else if. Nah, apabila kalian menginputkan Y kecil atau Y besar, maka tipe data boolean ulang akan bernilai benar. Nah, di sini ada ulang sama dengan true.
Kemudian apabila kondisi sebelumnya tidak terpenuhi juga, maka akan berlaku kondisi lainnya atau else. Kemudian ada outputan karakter yang Anda masukkan adalah salah. Nah, ketika sudah salah satu kondisi dari ini sudah terpenuhi, maka di sini ada perulangan while dan akan dikeluarkan nih ulang nih while ulang. Nah, apabila ulang tersebut bernilai true, maka akan kembali lagi dari awal. Program akan mengulang lagi. Nah, apabila nilai ulang ini bernilai false, maka program akan berhenti. Nah, mungkin itu saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart dari source code ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart mengenai fisika dasar. Yang pertama di sini ada tipe data string fisika dalam bentuk array sebanyak 2 buah. Kemudian di sini dijelaskan bahwa fisika pada indeks ke 0 yaitu sama dengan momentum. Kemudian di sini ada fisika indeks ke 1 sama dengan impuls. Selanjutnya di sini ada tipe data variabel integer p, yang dimana integer itu adalah bilangan bulat. Selanjutnya di sini ada integer m, integer v, integer i, integer f, integer t, integer pilihan. Dan selanjutnya di sini ada tipe data boolean, yang dimana tipe data tersebut dapat bernilai benar atau salah. Tipe data boolean ini dideklarasikan di bawahnya, yaitu tipe data boolean ulang yang bernilai true. Selanjutnya di sini ada output rumus fisika. Output yang pertama rumus momentum, output kedua rumus impuls, kemudian di sini ada output pilih rumus. Kemudian dari sebelumnya nih dapat diinputkan yang dengan menginputkan angka, yaitu angka 1 atau 2. Nah, ketika yang diinputkan adalah angka 1, maka kondisi tersebut terpenuhi atau bernilai benar dan akan dijalankan kode-kode di bawah ini. Yang pertama, jika terpenuhi ada memasukkan massa dengan input m. Kemudian di sini ada memasukkan kecepatan dengan input v. Selanjutnya di sini ada deklarasi nilai p atau rumus yang dimana p sama dengan m kali v. Kemudian di sini ada output dari fisika indeks ke 0 dan dikeluarkan. Yang dihasilkan adalah keluaran dari rumus sebelumnya, yaitu P sama dengan M kali V. Maka di situ akan melakukan perhitungan dan akan dikeluarkan di output ini. Selanjutnya, apabila yang diinputkan adalah angka 2 atau bernilai salah, maka akan berlaku kondisi selanjutnya. Nah, apabila yang diinputkan angka 2, maka kondisi tersebut terpenuhi atau bernilai benar, maka akan dijalankan flowchart di bawah ini atau kode-kode di bawah ini. Yang pertama, jika terpenuhi, ada outputan memasukkan gaya atau n dengan input f. Selanjutnya di sini ada output memasukkan waktu dalam bentuk sekon dengan input t. Selanjutnya ada rumusnya, yaitu deklarasi dari i sama dengan f kali t. Kemudian di sini ada output fisika indeks ke 1, yang dimana indeks ke 1 itu adalah impuls. Kemudian ada outputan yang dihasilkan dan dikeluarkan dari rumus sebelumnya, akan melakukan perhitungan yang dimana i sama dengan f kali t. Nah, apabila yang diinputkan tidak termasuk dari angka 1 dan 2 atau yang lainnya, maka kondisi tersebut bernilai false dan akan melakukan outputan yang terdapat pada bagian ini. Akan keluar pesan bahwa pilihan tidak tersedia. Nah, apabila sudah terpenuhi dari salah satu kondisi ini, maka di sini ada deklarasi dalam bentuk string, di mana string itu adalah kata string check. Nah, kemudian di sini ada outputan mau kembali ke menu dengan menjawab huruf Y atau N. Nah, di sini ada inputan nih. Kita bisa milih dari kedua huruf ini, yang dimana kita menginputkan huruf Y atau N. Nah, apabila yang diinputkan adalah huruf N kecil atau N besar, maka kondisi tersebut bernilai benar dan di sini ada deklarasi nilai data tipe data boolean ulang sama dengan false. Nah, apabila ini diinputkan adalah huruf Y kecil atau Y besar, maka akan
maka kondisi ini akan terpenuhi dan akan dikeluarkan deklarasi nilai tipe data boolean sama dengan true. Nah, apabila tidak terpenuhi juga semuanya, maka kondisi tersebut bernilai false dan ada outputan bahwa karakter yang ada dimasukkan adalah salah. Nah, jika salah satu kondisi ini salah satu yang terpenuhi, maka akan berjalan dari sini dan ke sini. Dan di sini ada berlaku perulangan while. Yang dimana apabila salah satu dari ini terpenuhi, yang dimana tipe data boolean berlaku true atau false. Nah, apabila yang diberikan adalah y kecil atau y besar, maka tipe data boolean ulang ini bernilai true. Nah, di sini nilai true, maka akan kembali dari awal lagi dari sini. Kan dari awal lagi. Nah, ketika yang diinputkan adalah huruf n kecil atau n besar, maka akan dideklarasikan bahwa nilai tipe data ulang boolean ulang bernilai false dan program akan berhenti. Mungkin itu aja. Selanjutnya kita akan merun program fisika dasar ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan merun program ini. Oke, kita run. Nah, ini kita pilih rumus nih. Pilih angka 1, angka 2. Misalkan kita pilih angka 1, yang dimana itu untuk mencari momentum. Kita pilih angka 1. Oke, di sini ada pesan masukkan massa. Misalkan massanya adalah 20 kg. Nah, selanjutnya di sini ada inputan, masukkan kecepatan. Kita input misalkan kecepatannya 50 meter per second. Maka akan menghasilkan momentum yang dihasilkan adalah 1000. Nah, di sini ada pesan nih. Nah, di sini tuh berlaku perulangan while dengan menginputkan huruf y kecil atau n kecil. Misalkan yang kita inputkan huruf n kecil, maka program langsung berhenti. Apabila kita menginputkan huruf y kecil, maka program akan kembali lagi dari awal. Kini itu aja, kita lanjut ke program selanjutnya. Oke, sini saya akan menjelaskan program kedua, yaitu tentang matematika dasar, yang dimana di sini ada rumus lingkaran, tentang mencari luas lingkaran, mencari keliling lingkaran. Nah, di sini ada baris pertama ada hashtag include iStream, yang dimana untuk memanggil cout, cin, dan ndl. Dan di sini ada using namespace std. Ini untuk memanggil fungsi yang terdapat pada using namespace std. Nah, di sini ada int main. Selanjutnya di sini ada string matdas, yang dimana string itu adalah kata dalam bentuk array 2, yang dimana string tersebut menampung nilai sebanyak 2 buah. Nah, di sini sudah dideklarasikan array tersebut. Yang pertama ada luas, yang kedua ada keliling. Selanjutnya di sini ada integer r, yang dimana integer adalah bilangan bulat. Selanjutnya di sini ada tipe data float. Float itu bilangan bulat, tapi bilangan bulat itu dalam bentuk koma. Di sini ada float hasil. Kemudian di sini ada float pi sama dengan 3,14. Nah, itu nilai konstanta dari pi sama dengan 3,14. Selanjutnya di sini ada tipe data integer pilihan. Nah, ini sama nih kayak seperti sebelumnya, yang dimana tipe data boolean itu dapat bernilai benar atau salah. Nah, di sini sudah dideklarasikan bahwa tipe data boolean ulang bernilai benar atau true. Nah, selanjutnya di sini ada perulangan while yang akan dijelaskan pada akhir program. Kemudian di sini ada cout rumus lingkaran. Ada ini menu-menunya nih. Yang pertama mencari luas lingkaran, yang kedua mencari keliling lingkaran. Kemudian di sini ada outputan pilih rumus. Nah, kita harus menginputkan nih di sini nih. Kita menginputkan dengan angka 1 atau 2. Selanjutnya di sini akan berlaku percabangan if else. Apabila yang kita inputkan adalah angka 1, maka kondisi ini bernilai true atau benar. Nah, ada nih outputan untuk memasukkan jari-jari. Misal sin r nih jari-jarinya. Selanjutnya di sini ada deklarasi untuk rumusnya, yaitu hasil sama dengan
pi kali r atau pi r kuadrat. Dan di sini ada outputan matdas array ke 0 atau indeks ke 0, yang dimana matdas pada indeks ke 0 itu adalah luas. Maka di sini akan dikeluarkan luas. Kemudian ada nih yang dihasilkan adalah ini, ada nih outputan dari hasil, dimana hasil tersebut adalah rumusnya adalah pi kali r. Maka rumus dari hasil ini akan dikeluarkan di sini hasilnya. Kemudian apabila kondisi sebelumnya tidak terpenuhi atau apabila yang kita inputkan adalah angka 2, maka kondisi ini akan terpenuhi. Di sini kita akan memasukkan jari-jari atau sin r. Selanjutnya di sini ada rumusnya nih, rumus dari keliling, yang dimana rumusnya adalah 2 kali pi kali r. Nah, kemudian di sini ada outputan matdas array 1 atau indeks ke 1, yang dimana indeks ke 1 adalah keliling. Nah, kemudian di sini ada outputan lagi nih, yang dihasilkan adalah, nah, di sini ada hasilnya nih, dikeluarin perhitungannya nih. Perhitungan itu hasil sama dengan 2 kali pi kali r. Nanti dikeluarin di sini. Nah, apabila kondisi sebelumnya tidak terpenuhi atau kita nggak menginputkan angka 1 atau 2, maka akan berlaku percabangan else dan akan keluar pesan atau cout pilihan tidak tersedia. Nah, di sini ada tipe data string atau string itu adalah kata ya, string check di sini. Kemudian ada pesan atau outputan kembali ke menu awal y atau n. Nah, kita di sini tuh menginputkan huruf y atau n saja untuk mengulang programnya. Nah, di sini tuh berlaku percabangan if else. Apabila yang kita inputkan adalah huruf n kecil atau n besar, maka tipe data boolean ulang akan bernilai false. Dideklarasikan bahwa tipe data boolean ulang tersebut bernilai false. Nah, kalau misalkan kondisi ini tidak terpenuhi juga nih, maka akan berlaku kondisi lainnya. Atau apabila yang kita inputkan adalah huruf y kecil atau y besar, maka tipe data boolean ulang akan bernilai true atau benar. Kemudian kalau misalkan kita tidak menginputkan dari kedua huruf tersebut, yang dimana kedua huruf tersebut adalah y atau n, maka akan berlaku percabangan else atau berlaku kondisi lainnya, dan akan keluar pesan atau cout karakter yang Anda masukkan adalah salah. Selanjutnya di sini berlaku perlukan while untuk mengulang program ini. Nah, ini tuh while ulang, yang dimana ketika yang diinputkan adalah n besar, maka ulang ini akan bernilai false dan program akan berhenti. Nah, apabila yang kita inputkan adalah bernilai true atau huruf y nih kita inputin, maka ulang ini akan bernilai benar, maka program akan mengulang lagi dari awal. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart dari matematika dasar ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart dari matematika dasar. Nah, di sini ada string array matdas, yang dimana string adalah kata. Nah, di sini tuh string matdas itu dalam bentuk array, yang dimana array ini menampung sebanyak 2 buah atau 2 nilai. Yang pertama di sini ada deklarasi bahwa matdas indeks ke 0 itu adalah luas. Kemudian di sini ada matdas indeks ke 1 atau elemen ke 1 adalah keliling. Selanjutnya di sini ada tipe data integer, yang dimana integer itu adalah bilangan bulat. Ini ada tipe data integer r, integer hasil. Kemudian di sini ada real p, yang dimana real itu adalah bisa dibilang float atau dalam bentuk koma ya, bilangan bulatnya. Kemudian ada nilai konstanta atau deklarasi dari pi sama dengan 3,14. Kemudian ini sama nih ada integer pilihan. Dan di sini ada tipe data boolean ulang, ini mana tipe data boolean adalah tipe data yang menghasilkan nilai benar atau salah. Dan di sini ada deklarasi bahwa tipe data ulang boolean bernilai benar atau true. Nah, kemudian di sini ada outputan rumus dari lingkaran, outputan dari
Yang pertama ada mencari luas, yang kedua ada mencari keliling. Kemudian di sini ada outputan pilih rumus. Nah, di sini ada input pilihan nih. Kita akan menginputkan dari kedua angka ini, angka 1 atau angka 2. Nah, kemudian di sini ada percabangan if else. Apabila yang kita inputkan adalah angka 1, maka kondisi tersebut bernilai true. Dan akan dijalankan kondisi di bawah ini nih. Nah, di sini ada outputan masukkan jari-jari dengan input R. Dan di sini ada deklarasi dari hasil atau rumusnya nih, pi kali R kuadrat. Dan di sini ada outputan matdas indeks ke 0, yang dimana indeks ke 0 tersebut adalah luas. Indeks ke 0 adalah luas. Dan di sini ada yang dihasilkan adalah, dan dikeluarin nih hasilnya nih. Kemudian apabila yang diinputkan adalah angka 2 atau selain itu, maka kondisi tersebut bernilai benar. Nah, di sini nih jalannya nih. Misalkan kita inputkan angka 2 nih, maka di kondisi-kondisi di bawah ini akan dijalanin. Yang pertama ada outputan masukkan jari-jari, yang kedua di sini kita menginputkan nih, masukkan jari-jarinya nih. Selanjutnya di sini ada deklarasi dari hasilnya nih, rumus-rumusnya, yang dimana rumusnya tersebut 2 dikali pi kali R. Kemudian ada output matdas indeks ke 1, yang dimana indeks ke 1 itu adalah keliling. Nah, kemudian dikeluarin nih hasilnya nih dari perhitungan sebelumnya. Dan apabila yang kita inputkan bukan angka 1 atau angka 2, maka kondisi tersebut bernilai false dan ada outputan nih. Outputan pilihan tidak tersedia. Nah, apabila sudah terpenuhi ini, misalkan salah satu dari kondisi ini, maka di sini akan jalan lagi ke sini. Nah, di sini ada deklarasi tipe data string check, yang dimana string itu adalah kata. Oke, kemudian di sini ada outputan mau kembali ke menu dengan menginputkan huruf Y atau N. Misalkan kita inputkan huruf N, maka kondisi tersebut bernilai benar dan ada deklarasi tipe data boolean ulang bernilai false. Nah, kalau misalkan kita nggak inputin ini, maka kondisi tersebut bernilai false dan akan jalan ke sini. Nah, apabila yang kita inputkan adalah huruf Y atau Y kecil atau Y besar, maka jika kondisi tersebut bernilai benar, maka akan dideklarasikan bahwa tipe data boolean ulang akan bernilai true atau benar. Misalkan kita tidak menginputkan dari kedua huruf ini, Y atau N, maka akan berlaku kondisi salah dan ada pesan karakter yang Anda masukkan adalah salah. Nah, kalau misalkan salah satu kondisi dari ini sudah terpenuhi, maka akan jalan ke sini. Dan berlaku perulangan while, ini mana syaratnya adalah ulang. Nah, di sini kan sudah dijelaskan nih salah satunya. Apabila syarat ini bernilai true atau yang kita inputkan adalah huruf Y, maka program akan mengulang lagi dari awal dan akan ke atas lagi dari sini dan mengulang lagi nih. Kemudian apabila yang kita inputkan ada huruf N kecil atau N besar, maka dideklarasikan bahwa tipe data boolean ulang bernilai false. Nah, di sini false nih, maka program akan berhenti dan sampai sini N. Mungkin setelah itu kita akan run program dari matematika dasar ini. Oke, di sini saya akan merun program UAS PKS mengenai matematika dasar ini. Kita run ya. Nah, sini ada rumus lingkaran nih. Dengan menu yang pertama mencari luas lingkaran, yang kedua mencari keliling lingkaran. Nah, misalkan kita ingin inputkan adalah angka 1. Nah, ini tuh berlaku percabangan if else. 1. Nah, di sini disuruh masukin jari-jari untuk menghitung luas lingkaran. Misalkan kita jari-jarinya 14. Nah, ini tuh langsung keluar nih hasilnya nih. Luas yang dihasilkan adalah 615,44.
Kemudian ada outputan kembali ke menu awal dengan menginputkan huruf Y atau N. Nah, di sini tuh berlaku perulangan do while. Misalkan kita inputkan huruf Y, maka program akan mengulang lagi dari awal. Nah, kita masukin lagi nih rumusnya. Misalkan kita milih angka 2. Wah. Nah, ini untuk mencari lingkaran disuruh masukin jari-jari juga. Misalkan jari-jarinya adalah 28. Nah, langsung keluar hasilnya. Keliling yang dihasilkan adalah 175,84. Kemudian ada pesan lagi nih sama seperti sebelumnya, kembali ke menu awal. Sekarang kita inputkan huruf N. Nah, maka program akan berhenti. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.